Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Perdana, NIM C11817. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Dalam praktikum mata kuliah rekayasa aquaculture, materi yang digunakan yaitu desain dan konstruksi kolam ikan. Untuk membuat kolam ikan tersebut, setidaknya ada 6 poin yang harus dilakukan, yaitu desain outlet, persiapan dasar kolam, dinding kolam, kemudian pelapisan dinding, tiang penyangga, dan persiapan tepi kolam. Dari berbagai langkah ini dihasilkan sebuah kolam siap pakai yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya. Berikut adalah gambar kolam yang dimaksud. Materi pertama yaitu dinding outlet. Jalur outlet merupakan bagian daripada pembuangan air kolam. Desain outlet sendiri setidaknya harus memperhatikan 2 prinsip utama, yaitu mengatur permukaan air sesuai dengan yang dikehendaki dan dapat menjamin pengeringan kolam secara sempurna saat panen. Desain outlet ini menjadi penting dalam aspek budidaya karena jika tidak didesain dengan baik akan menyulitkan pembudidaya. Contohnya dalam hal pembuangan air. Dasar kolam harus dibuat rata dan miring. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mustafa 2008 yang menyatakan bahwa tanah dasar kolam harus diratakan dan dibuat miring ke arah pintu pembuangan. Kemudian materi kedua yaitu persiapan dinding kolam. Dalam pembuatan dinding kolam seperti yang sudah dipraktekkan yaitu terpal dasar kolam ditempatkan di atas permukaan tanah. Karena dasar kolam adalah tanah, maka harus diperhatikan konstruksinya agar tidak mudah jebol. Jayadi 2015 dalam penelitiannya melaporkan bahwa dalam pembuatan kolam terpal harus diperhatikan di antara konstruksi penyangga kolam harus kuat, terpal tebal dan tidak bocor. Dasar kolam harus rata dan tidak ada bahan yang tajam yang dapat merobek terpal. Dilapisi dengan dedak kasar dan ampas kulit kopi untuk mencegah kebocoran terpal dan dibuatkan saluran pembuangan dari pipa PCV. Materi ketiga yaitu dinding kolam. Dinding kolam yang digunakan ketika praktikum adalah berbahan besi wire mesh. Dinding kolam berbentuk bundar agar kolam dapat tegak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aksan 2020, yaitu pemasangan rangka wire mesh dengan ukuran besi 6 mm sebagai rangka dari kolam terpal bundar agar kolam dapat tegak dan kokoh. Saat diisi dengan air, rangka besi wire mesh dibuat pada permukaannya agar terikat kuat. Bagian atas rangka ini dilapisi dengan selang lingkaran berlindung besi agar kolam terpal yang terbuat dari terpaulin orchid tidak robek saat dipasang. Materi keempat yaitu pelapisan dinding. Wadah budidaya yang berbahan terpal terbagi menjadi 2, yaitu kolam terpal berupa galian tanah yang kemudian dilapisi terpal dan bak terpal yang memiliki rangka untuk menahan air. Dinding terpal yang digunakan akan mempengaruhi lama pemakaian terpal. Semakin tebal terpal yang digunakan, maka waktu pemakaian akan semakin lama. Kemudian yang kelima yaitu tiang penyangga. Kolam terpal yang berbentuk box disokong dengan kerangka dari kayu, bambu, dan besi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Febriani 2018 yang menyatakan bahwa kolam terpal adalah kolam yang keseluruhan bentuknya dari badan, dasar, hingga sisa-sisa dindingnya menggunakan bahan utama berupa terpal. Kolam terpal yang berbentuk bak disokong dengan kerangka dari bambu, kayu, atau besi. Kemudian yang terakhir atau keenam yaitu persiapan tepi kolam. Sama halnya dengan persiapan kolam, tepi kolam juga harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan teknis, alat dan bahan, serta konstruksinya. Febriani 2018 dalam penelitiannya melaporkan bahwa kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi merupakan kolam terpal di atas tanah. Pembuatan kolam terpal dengan kerangka tepi besi mirip pembuatan kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu. Yang berbeda hanya teknik pembuatannya saja. Saya kira hanya sampai di sini saja pembahasan yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.